Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Channel yang berisi video-video live trading scalping saham saya sebagai bahan evaluasi dan juga semoga ada nilai-nilai pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Oke, sebelum video mulai saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual beli saham apapun. Jadi keputusan jual dan beli saham tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Nah, pagi hari ini saya punya watchlist nih saham NICL. Saham NICL ini kemarin ditutup high-nya lumayan dan saya lihat itu ada akumulasi teman-teman. Jadi tadi saya coba masuk cepat aja 200 lot di 320. Nah, karena semalam saya udah coba screening sahamnya dan ngelihat ini ada potensi untuk naik di pagi hari. Jadi saya langsung masuk aja tadi cepet ya. Karena di 318 itu jadi support yang lumayan tebal tuh kalau teman-teman lihat ada 15.000 lot 318. Nah, nih kalau kita lihat tadi di 324 ini ya, 324 itu overnya ada 10.000 lot. Nah, itu 326-nya juga ya. Tapi tekanan belinya masih lumayan rame nih teman-teman. Jadi saya langsung jemur aja, coba jemur di 326. Kalau seandainya 324 itu tembus akan menarik, tapi saya juga siap-siap cut loss di 322. Karena di 322 juga saya udah cuan 1 tick. Ya walaupun tipis yang penting cuan ya daripada harus cut loss. Nah, ini saya masih pantau-pantau dan 324-nya dihajar full langsung jadi beat dan tebel langsung 9.000 8.000 lot. Wah, ini udah saya agak tenang ya. Saya naikin tadi ke 328 sambil saya pantau-pantau. Saya coba tenang-tenang, kita lihat dan oke teman-teman, mantul. Nah, ini kita lihat saya dapat net sekitar 134.000 dengan kenaikan 2,5%. Nah, ini kita lihat masih di saham NICL di 330 tuh ada resist ya, ada over yang tebal tuh 19.000 lot. Kalau dinaikin jadi 20.000, kalau seandainya itu tembus dia mungkin akan ada potensi untuk naik lagi nih teman-teman. Tapi kita lihat berat ya untuk jebol 330-nya. Jadi masih sambil saya lihat dulu, saya pertimbangkan. Nah, itu malah lebih banyak pelaku pasar yang melakukan penjualan. Nah, ini saya pindah ke saham laju, saham yang belum lama IPO. Ini juga kemarin ada akumulasi ya teman-teman, jadi masuk salah satu watchlist saya. Kita lihat itu grafiknya di tengah dia tinggi, jadi dia begitu opening langsung lompat tinggi banget tuh teman-teman, langsung ke 5,38. Nah, itu saya pertimbangkan aja langsung untuk masuk karena di 17.000 tuh ada support. Saya masuk cuma 100 lot ya, nggak berani banyak lagi. Kita sambil coba pantau-pantau dulu apakah kita dikasih barangnya. Karena ini langsung kenceng banget, langsung dijadiin beatable ya, begitu di HK langsung dijadiin beatable. Jadi biasanya kalau udah kayak gini kita nggak akan dapat barang, dan ini nih salahnya nih. Saya langsung maksa banget udah 7,5% naik. Ya tadi saya pikir, nah itu ya, tadinya saya pikir bisa naik 1 tick aja, ternyata diguyur teman-teman, diguyur. Saya tadi masuk di 200 ya, 7,5% kenaikannya. Dan itu tuh diguyur turun 199. Udah saya nggak pakai pikir panjang, saya jual di 199. Jadi ini teman-teman ya, saya tadi ambil di 200, saya jual 199. Jadi kita loss sekitar 0,5%, 17.000 ya, nggak apa-apa kita loss. Karena kalau kita lihat tuh turun sampai ke 196, 197 tuh teman-teman, 2 tick lagi di bawahnya. Jadi kalau seandainya tadi saya nggak cut loss ya, saya bisa turun sampai 2-3 tick mungkin ya. Jadi memang keputusan saya tadi untuk cut loss tuh termasuk bagus ya, karena udah turun 3 tick tuh di 199, sekarang udah 197-an ya. Itu turun naik, saya lebih baik saya cut loss tentu, lalu kalau seandainya ada momentum bagus lagi saya masuk nih teman-teman. Jadi saya memang biasanya tuh kalau dalam scalping ini cepet aja masuknya. Yang penting ketika saya masuk tuh momentumnya bagus, 2-3 tick sell. Seperti itu. Jadi secara performa portofolio saya cuan 1 kali, loss 1 kali, tapi masih net ya 100.000. Dan ini lumayan banget ya di tengah kondisi market yang seperti ini teman-teman. Nah, sekalian nih saya mau curhat deh sama teman-teman. Apakah teman-teman di sini ada yang ngerasa sama kayak saya juga?
apakah ada teman-teman yang ngerasa kalau belakangan di kondisi IHSG yang lagi sideways ini di 6.800 6.900 ini susah cari cuan ya teman-teman? Apakah ada yang sama? Nah, di tengah kegalauan saya kemarin itu ternyata di hari Jumat ya, kalau saya nggak salah di hari Jumat tanggal 17 itu ada IG live-nya Om Ben dengan Sekuritas. Nah, itu nanti saya tampilin di sini. Nah, itu teman-teman nanti bisa coba nonton aja. Ternyata guru kita aja yang udah jago scalping seperti Om Ben juga merasa kalau market seperti sekarang ini cari cuan itu memang susah gitu. Nah, di situ tuh dia cerita bahkan ada membernya dia ya, dia kan yang ngurus PPC ya, para pencari cuan ya, grup VIP membership seperti itu. Dia cerita temennya membernya dia itu biasa untuk cari cuan setiap hari 5 juta tuh gampang biasanya. Tapi belakangan untuk bisa dapat 500 ribu aja bagus katanya. Nah, dan itu ya kayak seperti menghibur saya juga ya teman-teman. Kenapa? Ya karena saya pribadi juga merasa sama seperti itu. Di kondisi market belakangan ini sahamnya saya cek akumulasi seperti itu. Tapi ketika besok pagi market buka langsung dihajar ARB. Jadi kalau biasanya saham-saham yang diakumulasi itu ada potensi naik dulu, ini malah ya tega ya, dia turunin banting begitu pagi-pagi, mungkin banyak pelaku pasar yang beli. Begitu banyak pelaku pasar yang beli, dia langsung bandarnya market maker langsung banting seperti itu. Nah, saya juga berharap ya mudah-mudahan nanti ke depan nih mau dekat-dekat tahun pemilu mulai akan ada perubahan ya, IHSG bakal mulai naik lagi. Karena kalau saya sih lebih mendingan downtrend ya daripada sideways gini ya. Apakah teman-teman ada yang sama seperti saya seperti itu? Kalau ada boleh share ya. Jadi di live IG itu juga sedikit cerita Om Ben dan hostnya tuh cerita kalau misalnya dulu itu bisa scalping satset cuan, satset cuan. Tapi kalau info dari Om Ben kemarin itu satset justru cut loss gitu teman-teman. Nah ini. Jadi saya juga bikin videonya seperti itu ya. Jadi saya bikin videonya cara scalping saham satset cuan bungkus gitu. Ya, kenapa? Karena saya juga merasa belakangan market ini banyakan cut loss ya. Kalau kita maksain diri malah justru banyakan cut lossnya seperti itu. Nah ini saham NICL yang tadi saya beli ya, tuh dia turun ke zona kuning ya, mau zona kuning. Jadi memang tadi ketika naik itu saya cuma dapat momentum sebentar naik dan dia dibanting lagi. Dan banyak sekali saham dengan pola-pola seperti ini nih teman-teman. Nah tuh dia turun langsung dalam. Jadi kalau seandainya tadi saya nggak disiplin take profit ya, itu saya akan merah gitu. Jadi ini mudah-mudahan ada pelajaran juga sama teman-teman. Kalau seandainya di kondisi market seperti ini udah nggak usah terlalu lama, kita harus tetap konsisten dengan rule kita ya, disiplin take profit dan disiplin cuan seperti itu. Nggak apa-apa cuan tipis, yang penting masih tetap hijau gitu portofolionya, dibanding kita maksain diri nahan tahu-tahu kena geprek seperti itu. Oke. Saya pikir nih ini saham BP ini rame ya teman-teman, dan dia dibanting turun nih teman-teman. Padahal saham BP ini rame nih padahal. Ini termasuk saham yang lumayan bagus juga. Oke, ini net saya di 116 ya teman-teman di trading kali ini. Ini saya coba pantau-pantau lagi, tapi supaya videonya nggak terlalu lama, sepertinya saya sudahi dulu untuk saat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan. Thank you.